Selamat pagi semuanya. Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada bab 2, mengenal gerejaku. Kita bacaan 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Kalian boleh baca nanti setelah Ibu memberikan suatu penjelasan kepada kalian semuanya. Subtema gereja yang terpecah-pecah. Yohanes 17 ayat 21, di mana Tuhan Yesus mengatakan supaya semua menjadi satu. Jadi Tuhan Yesus tidak menginginkan yang namanya perpecahan, namun yang terjadi Tuhan Yesus pun menyadari bahwa sejak awal murid-muridnya akan terancam yang namanya perpecahan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, orang-orang yang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat. Mereka wajib menjalankan hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Jadi pendapat mereka, kalau mereka ingin menjadi Kristen, mereka harus disunat menurut hukum Taurat. Namun pandangan tersebut berbeda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak menyetujuinya. Untuk menjadi Kristen tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka bisa langsung datang pada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Persidangan di Yerusalem dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik hasil sidang. Ya, ini hasil sidang. Mereka harus menjauhi diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, darah, daging binatang yang mati tercekik, percabulan. Makanan yang dipersembahkan berhala, Ibu yakin dan percaya kalian tahu. Darah maksudnya minum darah. Kalau yang darah dibekukan sama saja tidak boleh. Daging binatang yang mati tercekik, yang biasanya kalau para penjaga-penjaga binatang, kalau mau menyembelih binatang, lehernya disembelih sedikit supaya darahnya keluar. Yang darahnya tidak keluar itu yang tidak boleh. Percabulan, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29. Keempat peraturan ini sudah cukup untuk menjadi Kristen, tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Perpecahan-perpecahan berikutnya. Ada yang mengaku dari golongan Paulus, golongan Silas, golongan Kefas, dan lain sebagainya. Mereka berpecah berdasarkan apa? Orang-orang berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ya, perpecahan berikut jemaat di Korintus. Kenapa di jemaat di Korintus bisa terjadi yang namanya perpecahan, di mana mereka membanggakan tentang karunia-karunia roh yang dimiliki. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 27, di mana Rasul Paulus menegur mereka. Ya, tegurannya itu Rasul Paulus memberikan suatu gambaran bahwa tubuh banyak anggota, ya, dan mereka memiliki fungsi masing-masing dan mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti hanya tubuh, punya tangan, punya kaki, punya mata, saling melengkapi semuanya. Coba bayangkan jika kita tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki atau tidak memiliki mata, tentu tidak ada yang namanya kesempurnaan. Perpecahan berikutnya terjadi antara gereja Timur, Katolik Timur atau gereja Ortodok dengan gereja Barat atau gereja Katolik Roma. Gereja-gereja Timur merasa gereja Barat telah menambahkan kata filioque dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Filioque itu hanya kata dan atau dari.
Kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Kata Sang Anak dirasakan oleh Gereja Timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak sejajar dengan Sang Anak. Ya, karena merasa melecehkan Roh Kudus sehingga terjadi yang namanya perpecahan. Perpecahan lebih lanjut tahun 1517 Martin Luther, di mana Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg yang isinya mengkritik praktek-praktek yang dilakukan Gereja Katolik saat itu, seperti surat-surat pengampunan dosa, religi orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian dan lain-lain. Religi peninggalan ya, religi peninggalan yaitu surat pengampunan dosa. Bagi mereka yang punya duit bisa beli surat. Tentu hal itu salah ya, keliru ya, karena pengampunan dosa hanya kita dapat melalui Tuhan Yesus saja. Perpecahan lainnya mengalami perbedaan pemahaman tentang ajaran praktek, ibadah, dan organisasi mereka. Perpecahan gereja tidak selamanya bersifat teologis. Ada kalanya perpecahan gereja terjadi karena hubungan yang buruk di antara pemimpin yang kemudian keluar dan mendirikan gereja yang baru. Ya, pemahaman tentang praktek-praktek ibadah, tata cara ibadah, dan organisasi yang terkadang bisa menimbulkan yang namanya perpecahan dan hubungan yang buruk antara para pemimpin gereja, sehingga terjadi perselisihan. Kemudian mereka yang kuat mendirikan gereja yang baru. Demikianlah sub tentang perpecahan, dan bab 2 masih banyak yang harus Ibu jelaskan, namun sampai di sini saja. Nanti lain kesempatan Ibu jelaskan lagi. Terima kasih.